Kita sudah sampai di ayat 40 sebelumnya. Kalau di ayat 40 kita review sedikit. Jadi ayat 40 kemarin, ini berbicara tentang perang, dan memang surat Al-Anfal ini berbicara tentang perang Badar. Kita tahu perang Badar terjadi sekitar tahun kedua Hijriah, yaitu 2 tahun setelah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah atau ke Yastrib. Baru 2 tahun, belum sampai 2 tahun di sana sudah perang, yaitu perang Badar. Lalu kemudian ayat 39, karena Nabi berada dalam posisi defensif, mempertahankan diri, mereka yang agresif, mereka yang ekspansif, maka kemudian Al-Quran mengatakan waqatiluhum, perangilah mereka. Jadi kalau kita memahami ayat ini, harus dipahami bahwa ayat ini adalah perintah untuk mempertahankan diri. Jadi ayat ini adalah perintah untuk mempertahankan diri. Ya, tidak boleh diartikan menyerang orang. Karena kita harus tahu konteks ayat ini. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah itu adalah kerusakan sistem. Karena kalau terjadi fitnah, maka yang baik-baik juga akan rusak. Ingat, kalau fitnah itu beda dengan bahasa kita ini, kata terjemahan fitnah harus dipahami. Fitnah dalam pengertian kita sehari-hari itu adalah buhtan dalam bahasa Al-Quran. Jadi buhtan. Jadi ada kata buhtanun, itu adalah bahasa kita fitnah. Kalau fitnah di sini, kata fitnah dalam bahasa kita itu artinya kerusakan. Jadi kerusakan sistem, tatanan yang rusak itu namanya fitnah. Kalau terjadi kerusakan di hutan, di laut, itu namanya fasad. Tapi kalau sistem, order, tatanan yang rusak, seperti di beberapa negara yang tidak ada aturan gara-gara terjadi kekacauan, itu namanya fitnah. Kalau sudah terjadi fitnah, kekacauan, ya kita, orang yang baik-baik juga kena. Ini seperti kita bisa lihat di ayat sebelumnya, di ayat 25. Ya. Di ayat sebelumnya kita lihat bahwa kalau fitnah terjadi, yang kena juga orang baik-baik juga. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ayat 25. Ya. Nih. Wattaqu fitnatan. Jadi saya mundurkan ke belakang. Wattaqu, dan takutlah. Fitnah, akan terjadinya fitnah, kerusakan. Inilah menunjukkan bahwa lagi-lagi kita sebagai warga negara berkewajiban, bertanggung jawab untuk menjaga agar tatanan hukum di negara kita berlangsung dengan baik. Jangan kita justru menjadi pelanggar-pelanggar hukum. Karena namanya fitnah tadi adalah kerusakan hukum, kerusakan tatanan. Ingat, yang namanya tatanan itu terjadi apabila ada 3 unsur utama. Ada peraturan, ada yang mengatur, dan ada yang diatur. Dan yang diatur itu patuh kepada peraturan. Kalau ada peraturan tapi tidak ada yang mengatur, ya kacau juga. Ada yang mengatur tapi tidak ada peraturan, kacau juga. Ada yang mengatur, ada peraturan, tapi yang diatur tidak mau patuh, ya kacau juga. Jadi hilangnya fitnah, hilangnya kekacauan apabila ada peraturan, ada yang mengatur, ada yang diatur, dan yang diatur itu mau diatur. Ingat, yang diatur mau diatur. Jadi Al-Quran mengatakan wattaqu, dan takutlah fitnatan, kepada fitnah, kepada kerusakan sistem. Apa sebabnya? Karena kalau tatanan ini rusak, order ini rusak, ya namanya kalau order rusak biasa disebut dalam bahasa Inggris disorder. Disorder itu kan juga bermakna rusak, hilang tatanan, tidak bekerja dengan baik. Jadi wattaqu, dan takutlah fitnatan, atas kerusakan sistem, kerusakan tatanan. La tusibanna alladziina zalamu minkum. Kalau ini terjadi, fitnah terjadi, tidak akan menimpa, ingat, tidak menimpa hanya orang zalim saja di antara kalian. Jadi kalau kerusakan sistem tidak menimpa orang yang zalim saja, maksudnya yang merusak sistem itu. Contohnya misalnya di negara kita ada yang membuat kekacauan. Ya, mungkin kekacauan nembak-nembak sana sini. Ya, kita yang tidak tahu menanggung masalah juga terpaksa harus korban. Nah, jadi oleh sebab itulah kita berkewajiban menjaga tatanan sosial, menjaga ketertiban sosial, menjaga tertib masyarakat.
Jadi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jadi kalau ini terjadi, tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian, khassah secara khusus. Artinya dipahami dari kata-kata ini, namanya mafhum mukhalafahnya, bahwa kalau fitnah terjadi, maka yang tidak zalim pun akan tertimpa akibatnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Nah, itu yang disebut dengan fitnah di dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi itu yang disebut fitnah ya di dalam ini ayat 439 tadi. Ya. La takuna fitnah. Karena kenapa fitnah muncul di perangi mereka? Karena mereka kalau bikin perang pasti terjadi kekacauan. Wa yakuna dinu kulluhu. Dan agar din, apa itu din di sini secara harfiah agama, tapi sebetulnya din itu peraturan. Jadi agar peraturan itu dipatuhi semata-mata karena Allah, gitu. Jadi kalau kita artikan ini, wa yakuna dinu kullu lillah, supaya setiap orang patuh kepada peraturan. Jadi peraturan itu agama sebetulnya. Jadi wa yakuna dinu, agar ad-din ini peraturan itu, semua aturannya kullu, semua aturan-aturan undang-undang atau peraturan itu lillah, semata-mata dipatuhi karena Allah. Fa in tahau, kalau mereka berhenti, fa innallaha bima ya'maluna basir, maka Allah mengetahuinya. Wa in tawallaw, tapi kalau mereka balik lagi membuat kerusakan, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha, bahwa Allah itu adalah maula kita. Jadi artinya apa? Bersandarlah kepada Allah. Jangan khawatir kepada mereka. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik maula, pelindung. Ingat, maula itu Allah, tetapi meletakkan peran kemaulaannya kepada Nabi, sehingga Nabi sepulang dari haji wada, dia berkata di Ghadir Qum, man kuntu maula, siapa menjadikan aku maulanya. Jadi Nabi juga adalah maula. Kenapa? Karena mewakili kemaulaan Allah. Jadi artinya siapa yang bermaula kepada Nabi, hakikatnya bermaula kepada Allah. Wa ni'man nasir, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Begitu juga kalau kita menjadikan Nabi sebagai penolong, hakikatnya menjadikan Allah sebagai penolong. Di mana Nabi menolong kita? Di dunia dengan memberikan kepada kita ajaran yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan, dan di akhirat akan memberikan syafaat kepada kita. Sekarang ayat baru, wa'lamu, dan ketahuilah. Dan ketahuilah, annama, bahwasanya, jadi dalam ayat ini banyak kata ketahuilah. Wa'lamu, dan ketahuilah, camkanlah, catatlah, annama, bahwasanya, bahwa sesungguhnya, ganimtum, apa saja yang kalian dapatkan. Jadi kita sudah sampaikan lagi karena kita lihat ada masalah-masalah dalam terjemahan. Kita lihat di sini ganimtum diartikan rampasan perang. Ya. Sedangkan pada sebelumnya juga kita sudah lihat Anfal juga rampasan perang. Kita lihat, kita pakai Al-Quran yang ini biar lebih enak. Ini. Ya. Ini Al-Anfal ayat 1. Ya. Ayat 1. Ini Al-Anfal. Kita sudah bahas dulu. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anil anfal, tentang al-anfal. Ini diartikan harta rampasan perang. Jadi al-anfal, harta rampasan perang. Ya. Kemudian di ayat 41 tadi diartikan juga harta rampasan perang. Ya. Padahal beda, ini ganimtum, rampasan perang juga ini. Bahkan ini ada kata-kata apa saja yang kamu rampas. Jadi memang terjemahnya gak enak. Dan ketahuilah bahwasanya apa saja yang kamu rampas. Sesungguhnya kamu rampas. Ini ganimtum. Jadi seakan-akan Islam ini tukang rampas. Ya. Jadi kita artikan ganimtum itu dari kata ganima, ganama. Ya. Ganima itu sebetulnya dari bahasa Arab satu asal kata dengan ghanam. Ghanam itu kambing. Ya, ghanam itu kambing. Apa sebabnya? Karena satu ya, boleh dikata investasi paling besar pada saat itu adalah piara kambing. Karena di Timur Tengah itu kan lauk manusia paling penting adalah kambing. Ya, jadi kambing paling banyak. Jadi karenanya ganimtum itu kekayaan manusia itu adalah kambing.
Lalu kemudian di sini muncul kata ganimah. Ganimah itu kekayaan. Jadi bisa kita artikan gini. Dan ketahuilah bahwasanya apa saja yang kamu dapatkan, kekayaan apa saja yang kamu miliki, itu ganimtum. Jadi harusnya tidak dibatasi saja pada rampasan perang. Ataukah kita kemarin merevisi bukan rampasan perang, tetapi sitaan perang. Ya. Kemarin kita artikan sitaan perang. Ya. Di kemarin kita artikan dengan sitaan perang nih. Jadi sitaan perang. Sitaan perang. Nah, jadi nanti kita lihat bahwa yang namanya Al-Anfal. Jadi Al-Anfal seperti di ayat satunya tadi ini, ya, di ayat 1. Al-Anfal ini adalah Al-Anfal ini itu adalah sitaan perang. Nah, jadi Al-Anfal nanti adalah sitaan perang. Di Al-Anfal. Nah, sekarang nanti Al-Anfal ini dua macam. Ya. Ada yang disebut dengan ganimah. Ya. Jadi ada namanya ganimah. Ganimah. Ada namanya fa'ih. Nah, ada fa'ih. Jadi ada ganimah dan ada fa'ih. Ya. Apa perbedaannya? Nanti fa'ih ini kita temukan di dalam surat Al-Hasyr. Ini ada dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. Kalau ini adalah sekarang di dalam surat Al-Anfal. Ini Al-Anfal. Ya. Jadi ada surat Al-Hasyr, ada surat Al-Anfal. Surat Al-Hasyr, surat Al-Anfal tadi ayat 45. Kalau ini adalah Al-Hasyr ayat 7. Ya. Jadi kalau fa'i adalah harta sitaan perang yang tidak ada perang. Jadi artinya si musuhnya itu tidak melawan, menyerah. Jadi dia datang, dia memprovokasi Nabi, tapi ketika Nabi turun bersama dengan prajurit-prajuritnya untuk melawannya, mereka tidak berani melawan, lalu kemudian meninggalkan hartanya, tadi logistik perangnya, maka logistik perangnya itu adalah disita, sitaan perang namanya, masuk kategori anfal, al-anfal. Ya. Sedangkan kalau ganimah, ini terjadi perang. Jadi perang, setelah perang, kemudian kalah, lari, pergi, meninggalkan logistiknya, maka namanya anfal. Apa namanya ganimah. Jadi surat Al-Anfal maksudnya. Namanya ganimah. Jadi kalau ganimah didapatkan dengan usaha. Kalau di sini usahanya boleh dikata hampir tidak ada fa'i. Nah, karenanya kata ganimah ini sebetulnya tidak bisa dibatasi pada perang saja. Kalau dikatakan perang ya karena perang pada saat itu menghasilkan pendapatan. Ingat, perang kan menghasilkan pendapatan pada saat itu. Karena mereka dapat logistik, nanti logistik itu dibagi oleh Nabi. Nah, pendapatan-pendapatan itu yang disebut dengan ganimah. Mereka mendapatkan pendapatan dari situ, ganimah. Kenapa? Karena dia ada usaha di sana. Kalau di sini nggak ada usaha, artinya tidak ada aktivitas perang. Ya, jadi hanya pengepungan atau strategi yang sangat indah menyebabkan mereka tidak melawan. Ini asbabun nuzulnya ayat ini adalah tentang perang Nabi melawan Bani Nadir. Bani Nadir. Sedangkan di sini adalah perang melawan pasukan Abu Sufyan yang datang dari Mekah. Yaitu perang Badar. Jadi ini adalah perang Bani Nadir, ini adalah perang Badar. Jadi satu perang Badar, satu perang Bani Nadir. Nah, jadi Al-Quran mengatakan anfal ini dua, jadi fa'i dan ghanimah. Nah, sekarang kita lihat bahwa kata ghanimah tadi, ya, kata ghanimah di ayat 40 tadi, ya ini adalah bagian daripada al-anfal. Ya, sehingga kalau di sini dikatakan sitaan perang, ya, kita sebut sitaan perang, maka ghanimah juga sitaan perang. Tetapi secara bahasa agak berbeda asal usul katanya. Ya. Kita sudah sampaikan dulu sebelumnya al-anfal ini dari kata nafilah, satu asal kata dengan nafilah. Salat nafilah, tambahan.
Jadi ziyadah, tambahan namanya. Jadi anfal adalah ziyadah, tambahan. Ya, seperti kalau kita sholat malam itu disebut dengan nafilah. Wa minal laili fatahajjad bi nafilah, nafilatan lak. Dan di sebagian malam maka sholatlah sebagai nafilah, sebagai tambahan. Ya, al-anfal itu artinya apa? Tambahan atas logistik yang mereka bawa. Jadi tadinya mereka datang ke medan perang dengan logistik tertentu. Setelah sampai di sana karena musuhnya melarikan diri, maka kemudian meninggalkan logistiknya semuanya, maka mereka mendapatkan tambahan logistik. Kambingnya bertambah banyak, ontanya bertambah banyak, kemahnya juga bertambah banyak. Karena mereka lari meninggalkan kemahnya, kambingnya, ontanya, dan sebagainya. Maka kemudian terjadi penambahan. Penambahan itu yang menyebabkan disebut dengan anfal atau nafilah. Nah, sedangkan kalau ayat 40 tadi, 41 maksudnya ya, 41 ini, ya. Ini ada ganimtum. Ini kata ganimtum dari kata ganima tadi, ganam. Jadi ganima itu adalah bisa dikatakan sebagai kekayaan. Ya. Ini bisa kita temukan juga di dalam surat lain. Misalnya kita lihat misalnya di dalam surat 4. Kita lihat dulu pendekatan-pendekatan bahasanya biar kita lebih lebih gampang mengartikannya, ya. Nah, di sini katakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah, tabayyun, klarifikasi. Jangan asal nembak, jangan asal perang, jangan asal menyerang. Wala taqulu, dan janganlah mengatakan liman kepada orang-orang yang alqa. Alqa itu adalah datang kepadamu, ilaikum. Alqa datang, secara harfiah alqa itu menjatuhkan. Jadi menjatuhkan. Alqa ilaikum. Kita artikan datang kepada kamu, assalam, dalam keadaan mengucapkan salam. Assalam. Maksudnya itu menyerah. Jadi datang kepadamu dalam keadaan mengucapkan assalam, menyerah. Jangan katakan apa? Lasta mu'minan. Jangan katakan kamu bukan mukmin. Walaupun dia baru menyerah pada saat itu. Yang tadinya adalah non-muslim, kafir, penyembah berhala. Kenapa menyerang Nabi malah? Sudah nyembah berhala, menyerang Nabi pula di Madinah. Tapi terhadap orang seperti itu, tidak boleh kita dengan gampang mengatakan lasta mu'minan. Apalagi kalau cuma orang gara-gara niup trompet, masa dikatakan tidak mukmin? Tiba-tiba disebut menyerupai Yahudi, termasuk Yahudi, dia bukan mukmin. Padahal dikatakan jelas-jelas baru menyerah, mengucapkan salam saja baru, tidak boleh mengatakan kamu bukan mukmin, lasta mu'minan, kamu bukan mukmin, karena kamu bukan mukmin, saya bunuh kamu, begitu. Tabtaguna aradal hayati dunia, hanya karena engkau mencari aradal hayati dunia, kekayaan duniawi. Aradal hayati dunia, untuk mendapatkan kepuasan hidup dunia, mendapatkan harta benda kehidupan dunia. Apa sebabnya? Fa'indallahi, karena sungguhnya di sisi Allah. Ini kata-kata di sisi Allah. Ada kata maganim. Maganim itu dari kata ganimah. Ya, ganimah bentuk jamaknya maganim. Tapi diartikan rampasan perang. Lihat Bapak Ibu, lihat terjemahnya. Padahal ini jelas, padahal ini kata-kata ini di sisi Allah. Dan justru menghindari mereka tidak membunuh hanya untuk mengambil hartanya. Jika dikatakan di sisi Allah dan maganim. Jadi di sini pasti maksudnya di sisi Allah bukan rampasan perang. Ya, juga bukan sitaan perang. Tetapi di sisi Allah ada kekayaan yang banyak. Jadi maganim ini sebetulnya adalah kekayaan. Ya, Allah memberikan kekayaan dari arah yang tak diduga-duga di ayat lain dikatakan. Jadi janganlah kita mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan orang lain untuk menyerang dia untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jadi agama tidak boleh memanfaatkan kelemahan orang lain untuk kita mendapatkan kekayaan duniawi. Ya, kenapa? Fa'indallah, karena di sisi Allah itu maganimu katsirah. Ada ganima yang banyak. Jadi ada maganimu katsiratun. Nah, justru dengan
dengan gampang membunuh orang, kata Tuhan, itu adalah perbuatan kalian di masa jahiliyah. Kadzalika kuntum min qabl. Maka begitulah kalian, kuntum maksudnya kalian dulu sebelum Islam datang, min qabl sebelumnya. Famanallah, dengan datangnya Islam, Allah memberikan karunia kepada kalian, memuliakan kalian. Maka kalau berperang sekalipun, tetap harus tabayyun. Tidak boleh asal bunuh orang. Jadi itulah Islam kita. Nah, jadi kita lihat ada kata maghanim di sini. Ya, maghanim adalah untuk jamak dari ghanimah. Ya, sedangkan di surat 8 tadi disebut dengan ghanimtum. Jadi ghanimtum itu artinya apa? Kata kerjanya, sedangkan maghanim kata bendanya, ghanimah kata bendanya. Jadi ghanimah itu kata bendanya, ya. Maghanim kata bentuk pluralnya, bentuk jamaknya. Ya, kita kembali lagi ke surat 8 tadi, ya. Ayat 41. Nah, jadi wa'lamu annama ghanimtum. Nah, ghanimtum di sini adalah ghanimah yagnimu. Ghanimah itu adalah yang didapatkan. Jadi bisa diartikan, jadi bukan dirampas, apa saja yang kamu dapatkan. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Itulah sebabnya dari terjemahan kata ini terjadilah dua pendapat di masyarakat Islam. Kalau di masyarakat Sunni, ghanimtum itu benar diartikan sebagai sitaan perang saja. Sehingga sitaan perang sajalah yang berlaku nanti khumus. Sedangkan kalau di kalangan mazhab Ja'fari Ahlul Bait, mereka mengartikan ini adalah apa saja yang kalian dapatkan. Jadi ghanimtum, harta kekayaan apa saja yang kalian dapatkan. Jadi ketahuilah, catatlah bahwasanya ya, anna sesungguhnya ma apa saja ghanimtum yang kalian dapatkan min syai' dari apapun juga. Kata min syai' di sini sesuatu apapun juga. Ya. Pendapatan apapun juga. Ya, min syai'in. Jadi sesuatu apapun juga. Apa saja yang kalian dapatkan, fa'anna, maka sungguhnya lillah, itu ada saham Allah di sana. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan apapun juga, itu ada sahamnya Allah. Kok ada sahamnya Allah? Katakanlah misalnya, kalau kita nelayan, nah itu kan ikan bukan kita yang bikin, lautan bukan kita yang bikin. Tidak ada manusia manapun yang punya saham di dalam membuat lautan. Tidak ada manusia manapun yang membuat saham di dalam berkembang biaknya ikan di lautan. Kita sebagai manusia nelayan tinggal datang memancing, memukat, menjala ikan di sana. Jadi artinya apa? Di dalam pendapatan kita itu ada sahamnya Allah. Contohnya lagi, kita bekerja dalam bidang pertambangan, minyakkah, emaskah, perakkah, perunggukah, atau gaskah. Itu semuanya kita tidak punya saham di dalam membuat gas di dalam bumi. Kita tidak punya saham di dalam membuat batu bara di dalam bumi. Kita tidak membuat saham di dalam membuat minyak fosil di dalam bumi dan sebagainya. Kita tinggal datang mengeksplorasi mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Kita meneliti, ada kandungannya, kita kemudian mengolahnya. Ya, maka kemudian kita tarik ke atas, kita pompa ke atas gasnya, minyaknya, dan sebagainya. Nah, jadi karenanya pada setiap apapun yang kita dapatkan, kata ayat ini, ada saham Allah. Nah, pertanyaannya ialah, berapa saham Allah? Ya, saham itu bagian. Berapa saham Allah pada setiap yang kita dapatkan? Nah, oleh Allah dikatakan khumusahu, yaitu seperlimanya. Khumus itu seperlima dari kata hamsa. Hamsa 5, khumus seperlimanya. Jadi khumusahu, ada seperlimanya milik Allah dan siapa? Dan nanti wali rasul, untuk rasul. Jadi Allah dulu disebutkan karena hakikatnya semuanya milik Allah yang seperlima ini. Ya, 20%, kalau dipersentasikan seperlima itu 20%. Nah, nanti Allah kemudian bagian Allah diambil oleh tentu Rasul, karena kan Allah, tapi artinya apa? Penggunaan kata lillah milik Allah di sini artinya bahwa khumus itu yang seperlima itu adalah bersifat suci, transenden namanya. Kenapa? Milik Allah. Ya. Jadi milik Allah, kalau kita berikan, berarti kita memberikan sahamnya Allah, dan ketika kita memberikan sahamnya Allah, pasti kerja bersama kita dengan Allah akan berkepanjangan. Kurang lebih begitulah. Kalau Bapak Ibu sekalian punya mitra bisnis,
dan setiap tahun ada pembagian keuntungan dan dibagi sesuai dengan sesungguhnya sesuai dengan proporsi jumlah saham, maka pasti kerjasamanya akan berkelanjutan. Bahkan orang tersebut sangat mungkin akan menambah lagi modal masuk. Kenapa? Karena dia merasa mendapat bagian yang sesuai. Nah, begitu juga apabila kita mengembalikan ini kepada Allah, maka Allah menganggap kita adalah penerima amanah yang baik. Penerima amanah yang baik. Makanya ingat, sebelum berbicara tentang ini, tentang khumus, Allah bicara tentang amanah sebelumnya. Ya, coba kita mundur dulu ya. Di ayat 20 berapa ya? Ya, 26 kalau tidak salah ya. Ya. 26. Nah, ini 27. Bukan 27 ya, ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la takhunu, jangan mengkhianati Allah wa rasul dan rasulnya. Nah, jadi sebelum kita bicara tentang humus tadinya, Allah mendahului dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la takhunullaha war rasulah. Orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Dikhianati apa ya? Misalnya tadi sahamnya diambil. Jadi jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Kenapa? Karena kalau mengkhianati Allah dan Rasul, hakikatnya takhunu amanatikum. Hakikatnya kalian akan mengkhianati amanat kalian. Kenapa? Ya Allah dan Rasul saja dikhianati, apalagi kalau cuma sesama manusia. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kenapa mereka mengkhianati Allah dan Rasul? Karena tidak ada kontak di dalam hatinya dengan Allah dan Rasul. Jadi, kalau ada orang mengkhianati Allah dan Rasul, artinya tidak memberikan sahamnya Allah dan Rasul, berarti yang bersangkutan tidak ada kontak hati. Ya, tidak ada kontak hati antara dirinya dengan Allah dan Rasul. Sedangkan tanda orang beriman, masih ingat pembahasan kita sebelumnya di surat Al-Anfal, tanda orang beriman adalah kontak hatinya dengan Allah itu sampai luar biasa, menggetarkan. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Ya, ini ayat sekitar ayat 2 ayat. Nih. Innamal mu'minuna, ini masih surat Al-Anfal ini. Ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya atau hanya saja al-mu'minuna, orang mukmin itu ciri-cirinya ialah alladzina, tandanya adalah bahwa orang-orang itu idza dzukirallah, apabila disebutkan, diingatkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Nah, inilah dia. Getar karena apa? Getar karena cinta. Ya. Jadi terpahat di dalam hatinya nama Allah. Kita sudah terangkan bahwa karena jika hati kita kinclong, bening, maka kita akan melihat wajah Allah, dalam tanda petik wajah Allah di sana. Sehingga apa yang terjadi? Begitu disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Ya, disebutkan nama Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan, ditelakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana. Kemana ayat ini membawa kita? Kepada sitaan perang, terutama tadi ganima. Yang kita artikan bukan hanya sitaan perang, tetapi apa saja yang kalian dapatkan. Ya. Apa saja yang kalian dapatkan. Ya. Zadathum imana. Maka bertambah-tambahlah iman mereka. Jadi, sudah diantarkan ke sini dan dikatakan siapa yang tidak begini, tidak bergetar hatinya, nanti akan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kapan? Apabila dijelaskan ayat Allah kepadanya. Sedangkan orang beriman, nggak mungkin. Jadi kita ulangi tadi bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada kata khumusahu dan kemudian walidil kurba. Siapa itu walidil kurba? Nah, saya berikan terjemahannya Jalalain di sini. Ya, ini adalah tafsir Jalalain Indonesia ini. Tafsir Jalalain versi Indonesia. Jadi kata tafsir Jalalain terkenal supaya kita tahu siapa yang maksud dengan al-kurba di sana. Ketahuilah sungguhnya apa saja yang telah kalian peroleh. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau di kalau di Jalalain pun dia katakan bahwa disebut ganima itu atau ganimtum itu adalah apa saja yang kalian peroleh. Nah, cuma saja ada tambahannya kalau dia ini dari orang-orang kafir. Nah, ini harus kita camkan ini kata kafir di sini maksudnya ya memerangi kan begitu pada saat itu. Secara paksa. Jadi ada kata secara paksa yang kurang bagus ya. Dan dikatakan di situ bahwa
dalam bentuk apapun maka sesungguhnya seperlima untuk Allah. Dialah yaitu Allah lah yang akan mengaturnya sesuai dengan kehendaknya, yaitu Rasul dan kerabat Rasul. Itu kata-kata lil qurba itu kaum kerabat Nabi. Kaum kerabat Nabi dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, itu kan jelas ini. Nah, jadi kita kembali tadi, jadi bahwa versi Jalalain pun mengatakan bahwa al-qurba itu adalah bukan kerabat kita, tapi kerabat Rasul. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa lillahi khumusahu, milik Allah lah khumusahu, seperlimanya. Untuk siapa? Allah punya Allah ini ya diambil oleh Rasul, dibagikan kepada kerabat Rasul. Kemudian wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal. Ya, misalnya dalam kehidupannya kehabisan uang. Dia sebetulnya tidak miskin, tapi kehabisan uang. Jadi bisa saja orang yang punya aktivitas kehabisan uang. Ataukah bepergian, kehabisan dirampok. Atau sekolah. Ketika dia sekolah, orang tuanya tiba-tiba meninggal dunia, pencari nafkahnya. Sehingga nggak bisa meneruskan sekolahnya. Nah, dia sebut ibnu sabil. Maka dia boleh mendapatkan bagian di sana. In kuntum amantum billah. In kuntum, jika kalian semuanya amantum billah. Ibnu sabil ini bisa juga orang sekolahan. Ya. Jadi kita sudah sebutkan tadi orang sekolahan yang tidak memiliki kemampuan. In kuntum amantum, jika kalian semuanya beriman kepada Allah. Jadi ada kata-kata jika beriman kepada Allah. Dan kalau beriman kepada Allah berdasarkan tadi ayat ayat sebelumnya, ayat 1, ayat 2, itu adalah tanda orang beriman itu adalah bergetar hatinya pada disebutkan nama Allah. Wa ma anzalna ala abdina, dan apa saja yang kami turunkan kepada hamba kami, yaumal furqan. Jadi yaumal furqan, hari al-furqan. Apa itu al-furqan? Pembeda, pemisah. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Jadi pada saat berjumpanya dua pasukan, jadi berdasarkan ayat ini, ya, kita kembali ke sini. Jadi berdasarkan ayat ini, al-furqan ini al-furqan pembeda. Ya. Wa ma anzalna ala abdina, dan apa saja yang kami turunkan, anzalna kami turunkan ala atas abdina hamba kami, yaitu Muhammad. Kapan? Yaumal furqan. Jadi yaumal furqan itu hari pembeda. Secara faktual pada saat itu yaitu perang Badar. Perang Badar itu berjumpanya dua pasukan, yaumal furqan, hari pembeda. Jadi kapan disebut hari pembeda? Yaumal taqal jam'an. Jadi berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, apabila iltaqa, berjumpa, al-jam'an, dua pasukan, dua kelompok, maka pada saat itu terjadi pembeda. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ya. Jadi artinya berdasarkan itu, ya kita lihat di sini. Jadi kalau ada dua di sini pasukan, ya, kalau ada dua pasukan di sini berjumpa, ya, pasukan X dan A, ya. Kita lihat pasukan X dan A. Ada dua yang berseteru, yang berperang. Maka pada saat itu terjadi namanya furqan, pembeda. Kita harus membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita harus mengajukan pertanyaan di antara keduanya. Ya. Inikah yang benar atau inikah yang benar? Karena tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, kalau kelompok berperang itu nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak ada istilah kebetulan berperang, nggak mungkin. Nah, maka bagaimana caranya kita membedakan? Kita lihat mana yang menyerang. Ya. Mana yang menyerang. Karena ini adalah kelompok satu negara. Coba misalnya kita lihat Nabi di sini ya. Ini adalah Nabi. Ya, kita artikan ini Nabi. Ya. Ini adalah Nabi di sini. Kita sebut kelompok A, Nabi. Ini ada negaranya namanya Madinah. Ini Madinah. Ya. Madinah. Ya. Kemudian ini datang dari Mekah. Ini kelompok ini datang dari Mekah. Datang ke sini menyerang. Ya. Ini perjalanan ini jauh nih, 700 kilo. Ya. Ingat ya mas sekalian, ini perjalanan 700 kilo. 700-800 kiloan. Ya. 700 kilometer, kita sebut saja begitu. Kurang lebih 700 kilometer. Ya. Ya. Jadi ini jalan dari sini ke sini 700, kurang lebih 700 kilometer.
Jadi 700 kilometer ke sini. Untuk apa? Untuk menyerang Nabi di Madinah. Maka karena ini datang ke sini, maka tidak mungkin kita membenarkan ini. Nggak mungkin kita membenarkan ini. Ya. Kenapa? Karena ini namanya agresif. Ini yang disebut dengan agresif. Ya. Ini sifatnya namanya agresif. Ya. Agresif. Namanya menyerang. Namanya menyerang. Jadi kalau dia statusnya agresif atau menyerang seperti ini, maka tidak mungkin ini yang benar. Ini pasti salah. Ya. Dan kita bisa pastikan ini yang benar. Ya, karena ini jelas-jelas membawa pasukan menyerang Nabi di Madinah. Ingat, menyerang Nabi di Madinah. Ya. Sama misalnya dengan Fir'aun membawa pasukan menyerang Nabi Musa, mengejar Nabi Musa. Ya, tentu tidak mungkin Nabi Musa dan orang-orangnya yang salah. Dia dikejar. Ini adalah mengejar Nabi ke Madinah. Nabi ini kan tadi Nabi di sini juga nih. Ya, Nabi ya tadinya di sini, Mekah, dari Mekah. Ya, katakanlah ini adalah Mekah. Ya. Ini adalah Mekah. Ya, kemudian nyerang ke sini. Nah, maka tidak mungkin ini yang benar. Ini pasti ini yang benar. Nah, jadi setiap ada pasukan yang berjumpa, pada saat itu terjadi namanya pembeda. Kita harus mampu membedakan mana yang benar. Karena kalau ada dua pasukan, ya kita harus mengatakan dulu mana yang benar. Buat tugas kita nanti mendamaikan, iya. Tetapi kita harus mengatakan mana yang benar. Ya. Dan ini argumen kita ini sama dengan yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Coba kita lihat surat Al-Hujurat. Surat 49. Ya. Surat 49 ya Al-Hujurat. Ayat-ayat 8. Ya. Nah, coba kita lihat. Ya. Mulai dulu dari atas. Ya. Orang beriman itu bersaudara. Di sini. Wa in ta'ifatani, jika ada dua kelompok. Ini ta'ifatani dua golongan. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, jika ada dua kelompok minal mu'minin dari orang mukmin, iqtatalu, saling berperang. Ingat, saling berperang. Maka apa kewajiban yang lain? Fa'aslihu, mendamaikan bainahuma di antara keduanya. Jadi, fa'aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Fa'in bagat ihdahuma, tapi jika salah satu dari keduanya bagat. Nih, bagat itu artinya menyerang. Ya. Bagat itu menyerang, agresif. Ya, aniaya kalau diterjemahkan aniaya. Ini bagat itu adalah berbuat menyerang, agresif, ekspansif. Ya. Kalau salah satunya itu menyerang tadi, salah satunya, jadi persis sama tadi gambar kita di sini. Jika ini menyerang ke sini ya, berdasarkan ayat ini, ya, fa'in bagat ihdahuma, jika salah satu daripada kedua tadi yang berperang ini, ta'ifatani tadi, menyerang, ala ukhra kepada yang lain, ini persis ini. Yang ini, ya, ini kita lihat, yang ini menyerang ke sini. Ini salah satunya kan ada dua, ya, menyerang ke situ. Maka berdasarkan ayat ini, faqatilul lati tabaghi, maka perangilah yang berbuat aniaya. Untuk apa? Hatta tafi'a, yang supaya dia kembali kepada Allah, kepada urusan Allah. Kalau kita tidak mampu memeranginya karena kita tidak punya otoritas, ya minimal kita mengatakan dia salah. Jadi untuk mengatakan saja ini salah dibutuhkan keberanian. Ya, untuk mengatakan ini salah. Ya. Jadi ini adalah kita coret salah. Untuk mengatakan ini salah butuh keberanian. Coba misalnya kita ganti ini apa namanya? Kita ganti sekarang ini gambar dengan ini adalah Yaman, ya. Dan ini adalah Saudi, ya. Nah, kira-kira di mana kita harus berpihak? Ini jelas-jelas Saudi menyerang Yaman setiap hari. Ya. Jadi artinya marilah kita melaksanakan menjalankan Al-Qur'an untuk membuat penilaian. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu namanya menggait kita. Mungkin ada yang bertanya, apa masalahnya? Kita kan Indonesia, sedangkan ini adalah Arab di sana. Ya, tetapi kalau kita tidak mengatakan ini salah, berarti kita sebetulnya berada pada pihak ini. Karena tidak harus ikut menyerang. Kalau kita tidak mengatakan ini salah, berarti kita diam-diam berada di pihak ini. Berarti kita ikut menyerang Yaman, kita ikut menganiaya, kita ikut tadi bagat, ini termasuk bagat, menganiaya. Iya, jadi kenapa kata-katanya qatilul lati tabaghi hatta tafi'a ila amrillah.
Fa'in fa'at apabila sudah kembali. Jadi fa'in fa'at apabila sudah kembali, berhenti maksudnya, ya harus faslihu, damaikan lagi di antara mereka. Faslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Nah, pelaksanaan ayat-ayat ini dengan surat Al-Hujurat kita tadinya di sini, ini sudah tidak terjadi sekarang. Ketika orang rame-rame datang ke Syria menyerang negaranya, yaitu negaranya Bashar Assad. Oh, justru orang berpihak kepada penyerang. Ya, berpihak kepada penyerang, mendukung itu orang-orang datang ke sana menyerang Bashar Assad. Dan jemaah sekalian berbahagia, kita lihat sekarang yang berkepentingan di sana adalah Israel sampai sekarang, karena teroris-teroris dan militan-militan ini tidak mampu menjatuhkan Bashar Assad. Apa yang terjadi? Yang melakukannya sekarang adalah Israel setiap saat menyerang Syria. Jadi artinya apa? Kita tahu bahwa setiap agresivitas itu selalu di belakangnya adalah negara-negara agresif, negara-negara agresor. Menggunakan tangan-tangan orang lain. Ya, kata orang Jawa, nyili tangan, meminjam tangan pihak lain. Nah, jadi Al-Quran mengatakan, jadi harus mampu membedakan, furqan, pembeda. Dan ingat, Al-Quran apa fungsinya? Al-Furqan. Jadi Al-Quran itu fungsinya Al-Furqan. Jadi harus kita gunakan Al-Quran sebagai pembeda. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai pembeda. Itu beberapa kali dalam Al-Quran. Mari kita tunjukkan. Ya. Surat 2. Ya. Ayatnya 185. Ya. Ini dia. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini wal furqan. Ya, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, syahr Ramadan. Jadi kita berpuasa di bulan Ramadan karena di bulan itu diturunkan unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Quran sebagai apa? Hudan, petunjuk, linnasi kepada seluruh manusia. Wa bayyinatin, dan sekaligus penjelasan, bayinat. Penjelasan terhadap minal huda, dari al-huda tersebut, dari ini, Al-Quran. Dan sekaligus apa? Wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah al-huda, petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Jadi artinya apa? Mampu menuntun kita untuk memilih. Mampu menuntun kita untuk memihak. Jadi kalau tidak memihak, justru salah. Agama menganjurkan kita berpihak kepada siapa? Kepada kebenaran. Kepada yang benar. Jadi, wal furqan. Ya, kita lihat lagi. Surat Ali Imran. Ya, fungsi daripada seluruh agama, kitab-kitab suci sebelumnya. Sini dikatakan, Nazzal alaikal kitab bil haq. Ya, dialah yang telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab bil haqqi, dengan berisi kebenaran, musaddiqan, membenarkan, lima baina yadai, kitab-kitab suci sebelumnya, wa anzalat Taurat wal Injil, karena dia juga yang menurunkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat wal Injil, Taurat dan Injil, min qabl, sebelumnya. Hudan, sebagai apa? Petunjuk nih, hudan. Linnasi, kepada manusia. Wa anzala, dan menurunkan Al-Furqan. Jadi menurunkan Al-Furqan, ini Al-Furqan. Jadi apabila kita tidak bisa membedakan seperti di sini tadi, berarti kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Kapan kita menggunakan Al-Quran sebagai Al-Furqan? Yaumal taqal jam'an, apabila berjumpa dua pasukan. Jadi apabila berjumpa dua pasukan, kita harus mampu menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. In antum, iz antum, ketika kalian semuanya, orang Islam maksudnya, bersama Nabi dan pasukannya, bil udwatid dunia, berada bi udwah. Udwah itu adalah tepi lembah. Jadi kalau ada lembah, ada tepinya, itu namanya al-udwah. Dunia artinya dekat. Jadi kata dunia itu dekat. Jadi kita mengatakan kehidupan dunia, kehidupan yang dekat. Kenapa? Paling cuma 60-70 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berumur 60 tahun, berarti ya sudah sangat harus bersiap-siap. Karena kalau Nabi 63 tahun. Ya, jadi makanya disebut dengan dekat. Dunia ini dekat sekali. Tidak berasa tiba-tiba kita sudah sampai pada titik perjumpaan dengan malakul maut. Jadi iz antum bil udwatid dunya.
Ingatlah ketika kalian berada di tepi lembah yang dekat. Wahum dan mereka musuh, ya, musuh yaitu pasukan yang datang dari Mekah. Bil udwatil quswah, berada di tepi lembah. Ini al-udwah sama tadi di sini. Al-quswah, yaitu yang jauh. Makanya dikatakan Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Ya, kenapa jauh dari Mekah? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari kata quswah, itu jauh. Warakbu dan kafilah. Kenapa disebut kafilah? Karena menunggangi kendaraan-kendaraan. Dari kata rakibah. Warakbu dan kafilah. Maksudnya kafilah yang dari sini nih. Asfala minkum, posisinya lebih rendah. Sama-sama di tepi, ini di tepi lembah. Tetapi dia lebih rendah posisinya. Minkum dari kalian. Jadi Nabi mengambil posisi di tepi yang lebih tinggi. Ya, kafilahnya lebih rendah. Ya, biar tentu ini strategi perang. Walau tawa'adtum, kalau seandainya kalian tidak menyerahkan kepemimpinan mutlak kepada Nabi di dalam mengatur siasat perang, artinya tidak ada panglima perangnya, maka pasti kalian akan tawa'adtum. Ya. Pasti kalian lakhtalaftum, pasti akan berselisih. Ya. Ini kata-kata tawa'adtum ini sebetulnya membuat persepakatan. Kalau kalian tawa'adtum, ya, kalau kalian membuat persepakatan, maksudnya berusaha untuk mencari persepakatan, dan tidak ada pemimpinnya, tidak ada nabi di sana, nah kata Tuhan, lakhtalaftum, pasti kalian akan berselisih. Nih. Pasti terjadi ikhtilaf. Jadi Allah menjelaskan bahwa untuk menghindari ikhtilaf, ya harus ada kepemimpinan tunggal. Begitu tidak ada pemimpinan tunggal, kata Al-Quran, pasti kalian berseteru sendiri. Ketika berseteru, boro-boro menghadapi musuh, bahkan mereka sibuk saling menyalahkan posisi masing-masing. Iya, makanya nanti di ayat berikutnya ini adalah jangan sampai berselisih. Jadi walau tawa'adtum, ya, dan sekiranya kalian bersepakat dengan sesuatu, berusaha untuk bersepakat, maksudnya berunding untuk memilih satu strategi perang, ya, maka pasti kalian akan berseteru. Ya. Fil mi'at, di dalam hal perjanjian itu, maksudnya dalam hal persepakatan itu. Walakin liyaqdiyallahu amran, tetapi dengan kalian menyerahkan itu kepada Rasul sebagai wakil Allah tadi, maka dengan kepemimpinan manusia suci di situ, maka liyaqdiyallahu amran. Allah ingin menyempurnakan, menetapkan urusannya. Maksudnya Allah ingin memenangkan agamanya. Allah ingin memberikan kebenaran sebagai pusat gravitasi aktivitas manusia. Karena maf'ula, untuk dilaksanakan. Dan dengan begitu, liyahlika man halaka. Dan agar binasalah man halaka, siapa yang seharusnya binasa, yaitu agresor. Yaitu ekspansif. Ya. Yang suka melakukan ekspansi menyerang pihak lain. An bayinatin. Wa yahya man hayya an bayinatin. Supaya mereka binasa dengan kebinasaan yang jelas, nyata, karena mereka memang salah. Dan yang hidup, maksudnya selamat, man hayya an bayinatin, wa yahya man hayya an bayinatin. Membiarkan atau menyelamatkan hidup orang-orang yang hidup dan hidupnya penuh dengan kemenangan, keterangan yang nyata. Maksudnya memang pantas dia hidup karena berada pada kebenaran, dan pantas dia binasa karena berada dalam kebatilan. Jadi kebenaran dan kebatilan ini, seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, kebenaran bisa terkalahkan dari kebatilan kalau kebatilan well organized, ada pemimpinnya jelas. Sedangkan kalau kebenaran, membawa kebenaran tidak punya pemimpin, ya tidak bisa. Maka dikatakan di sini, kalau kalian berusaha untuk bersepakat tanpa melibatkan pemimpin tunggal yaitu Rasul sebagai manusia suci, pasti kalian berselisih. Allah memberikan kepemimpinan tunggal itu supaya Allah menyelesaikan urusan kemanusiaan ini. Supaya binasalah siapa yang pantas binasa dengan jelas, dan hiduplah, selamatlah siapa yang pantas hidup dengan argumen yang nyata juga. Wa innallaha lasami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila.
Ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepada mereka, Allah memperlihatkan mereka, ya maksudnya memperlihatkan jumlah mereka, menampakkan mereka fi manamika di dalam tidurmu, kaknya Muhammad. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam tidurmu, diperlihatkan apa? Qalila, sedikit. Sedikit. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa sedikit, ya memang yang dilihat Nabi sedikit. Ya, padahal sebetulnya mereka banyak, tetapi Allah tunjukkan sedikit. Supaya dengan cerita sedikit itu kepada prajurit Nabi, itu tidak membuat mereka menjadi lemah semangat. Walau arakahum katsira, nah dikatakan, karena seandainya Allah memperlihatkan kepada kamu tentang jumlah mereka katsira yang banyak, karena mereka 1000-an, Nabi cuma 300-an, la fashiltum, maka kalian bisa bergetar. Kata tumnya ini kembali kepada orang Islam. Kalau ini tadi Nabi. Jadi artinya tidak mungkin Nabi yang ikut takut bergetar. Makanya kita lihat ada perubahan dhamir di sini. Ini manamika, terus kemudian menjadi la fashiltum. Tum ini kalau dipindahkan ke sini menjadi kum, manamikum. Ya, tetapi kita lihat tumnya di sini bentuk jamak, kaknya bentuk tunggal. Kenapa? Artinya Nabi walaupun melihatnya banyak, tentu tidak mungkin bergetar hatinya. Tidak mungkin gentar maksudnya, bukan bergetar, gentar ini gentar. Tidak mungkin kecut, tidak mungkin lemah semangat. Tidak mungkin mengalami demotivasi. Wala tanazatum fil amri. Begitu kalian melihat mereka banyak, kalian gentar dan kalian akan berbantah-bantahan. Sehingga kemudian lemahlah kekuatannya. Wala tanazatum fil amri walakin Allah, tetapi Allah SWT membuat kasus seperti ini, yaitu diperlihatkan kecil, supaya dengan begitu mereka tidak kendor semangatnya, karena dengan begitu walakin Allah salama, dengan begitu Allah SWT memenangkan, menyelamatkan. Salama itu memenangkan. Secara harafiah menyelamatkan. Tapi maksudnya memenangkan umat Islam. Innahu, karena sungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, pada apa saja yang ada di dalam sudur, kesadaran kita. Jadi zat itu adalah zat hakikat. Hakikat sadar kita Allah tahu. Jadi Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita. Wa iz yurikumuhum, dan ketika yurikumuhum, Allah memperlihatkan mereka, kum kepada kalian, kumnya ini kepada kalian, hum mereka. Jadi ketika Allah memperlihatkan mereka kepada kalian, izil takaitum, ketika kalian berjumpa dengan mereka. Ketika berjumpa dengan mereka, takaitum. Artinya sudah berhadapan-hadapan ini pasukan. Fi ayunikum, artinya sudah nampak di dalam mata kalian. Ini nampak. Jadi dua pasukan ini sudah saling melihat. Jadi qalilan, diperlihatkannya apa? Sedikit. Jadi ingatlah ketika Allah SWT memperlihatkan mereka kepada kalian dalam jumlah yang sedikit, begitu juga wa yukallilukum, mereka juga melihat kalian. Kum ini yukallilukum, Allah membuat sedikit kelihatan kalian. Ya, kum, menjadikan kalian sedikit. Fi ayunim, di mata mereka. Jadi yukallilukum, menjadikan kalian sedikit. Fi, di dalam ayunihim, di dalam mata mereka. Untuk apa? Liyaqdiyallahu amran. Lagi-lagi tujuannya adalah supaya kedua pasukan ini bertemu, dan dengan begitu Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada orang kafir yang bersifat agresif dari Mekah. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, supaya itu terjadi. Wa ilallahi turja'ul umur. Atau urusan semuanya kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan. Ini sekarang pernyataan umum. Jadi ayat 45 ini pernyataan umum. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, jika kalian berjumpa. Jika laqitum, kalian berjumpa fi'atan, dengan satu kelompok. Ya, satu pasukan.
yang ingin menyerang kalian, yang bermaksud merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara kalian, fasbutu, maka bersatulah. Isbatkan persatuan kalian. Teguhkan hati kalian. Secara fasbutu itu hati diteguhkan, tapi juga persatuan juga. Isbat. Jadi persatukan diri kalian. Bersatulah. Wadhkurullah, dan ingatlah Allah. Katsira, sebanyak-banyaknya. Jangan mereka ingat, nanti kita kalah, jangan. Tapi ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan begitu kalian akan beruntung. Wati Allah wa Rasul, dan tetaplah taat kepada Allah dan Rasul. Jadi tadi ada kepemimpinan tunggal. Kalau tidak taat, nanti akan kacau tadi. Wati Allah wa Rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi intinya bersatu tadi, makanya kita artikan tadi fasbitu itu bersatulah dengan cara taat kepada Allah dan Rasul. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian berbantah-bantahan. Jangan berbantah, tidak ada gunanya berbantah-bantahan. Ya. Jadi kita juga menginginkan agar ayat-ayat seperti ini dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita mengurangi berbantah-bantahan. Dalam pengertian berbantah-bantahan itu saling nyerang secara negatif. Ya, kalau kalau berdiskusi pro kontra itu bukan berbantah-bantahan namanya, mencari solusi. Tapi kalau saling menyerang, menyebut dengan kata-kata yang buruk, itu namanya berbantah-bantahan. Jadi wala tanaza'u, janganlah kalian berbantah-bantahan. Apa sebabnya? Fatafshalu, nanti kamu akan gentar. Ya, keberanianmu menjadi hilang. Wa tazhaba rihukum, dan kekuatan spirit. Ini kata-kata rih secara Arabnya itu rih itu angin. Angin artinya spirit, semangat. Jadi wa tazhaba rihukum. Kalau tidak ada angin kan biasanya gerah. Gerah itu kan adalah panas. Ya. Jadi wa tazhaba rihukum. Kalian kalau tidak bersatu akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Jadi ingat, intinya adalah ujung-ujungnya bersabarlah. Ini kondisi perang, tetap kita disuruh bersabar. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha, karena sungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama dengan orang sabar. Jadi wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya apa? Sejauh ini kita sudah ketemu 3 ayat yang berkenaan dengan ini. Yaitu ayat 46 ini, dan ini juga kita temukan di surat Al-Baqarah 2 kali. Ya, kita lihat surat Al-Baqarah di mana tempatnya. Mari kita lihat ya, surat Al-Baqarah. Ya. Ayatnya 153. Ya. Ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Orang beriman, ista'inu, ya, ista'inu, minta pertolonganlah kepada Allah melalui sabar, wassalah, dan salat. Apa sebabnya? Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah pasti bersama dengan orang sabar. Jadi jemaah sekalian, kenapa kita dikasih ujian agar bersabar? Karena Allah ingin menyertai kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, Allah ingin menyertai Bapak Ibu, maka bersabarlah dalam setiap kondisi. Ingat, sabar. Dengan sabar, Allah menyertai kita. 153, masih surat ini juga, surat Al-Baqarah juga. Ya, 250. Ya, kita lihat. 250. Ya. Mana ini? Ya, ini dia. Ini doa sabar di sini ya. Dan nanti di bawah ada kata innallaha ma'as sabirin. Ya, mana ini ayatnya? Kita lihat aja dulu nih. Ya. Walamma barazu, ya. Walamma barazu li Jalut wa junudi. Tatkala pasukannya Talut menyeberang dan berjumpa dengan Jalut dan tentaranya, qalu, mereka berdoa, Rabbana wa Tuhan kami, Rabbana wa Tuhan kami, afrik alaina sabra. Afrik alaina sabra. Ya, karuniakanlah kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan kuatkanlah aqdamana, posisi kami, pendirian kami, hati kami. Wansurna alal qaumil kafirin. Jadi intinya apa? Sabra. Ya.
Jadi intinya adalah sabar. Kenapa sabar diminta di sini? Ya, karena tadi ada di atasnya nih. Ya, ini nih. Wallahu ma'as sabirin. Ya, jadi di sini tulisannya ya, panjang nih ayatnya. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni, ini ceritanya Talut melarang pasukannya untuk minum. Lalu kemudian ketika mereka semuanya sudah berjumpa, nih, falamma jawazau, tatkala mereka menyeberangi lautan, menyeberangi sungai maksudnya, maka Talut dan orang-orang beriman bersamanya kemudian sudah sampai di sebelah. Lalu kemudian melihat pasukannya Jalut. Kalau mereka berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudun. Berkatalah sebagian mereka, kita tidak mampu menghadapi Jalut dan tentaranya. Kenapa? Ternyata banyak dan besar. Maka, tetapi apa kata yang beriman? Qala alladziina yazunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang yang jiwanya sudah sampai pada tingkat menjumpai Allah, menemui Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan fi'atan katsiratan, kelompok yang banyak, biiznillah. Apa sebabnya? Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan sabar. Nah, jadi jemaah sekalian, sejauh ini kita sudah ketemu ayat tentang sabar ini berkali-kali. Innallaha ma'as sabirin. Sudah 3 kali. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang kalladzina, seperti orang yang kharaju, keluar min diyarihim, dari rumah, dari kampung-kampung mereka, dari negeri-negeri mereka. Keluar dari negeri mereka, baru pergi ke negara orang lain, bataran dengan angkuh, mengaku dirinya sebagai prajurit perang Islam, mujahidin. Ya. Mereka keluar dari rumahnya dengan angkuh. Kenapa? Mereka disebut dengan mujahidin. Waria'an nas, padahal mereka ingin dilihat oleh manusia. Wa yasudduna an sabilillah, padahal mereka itu menghalangi orang dari jalan Allah. Apa sebabnya? Dengan datangnya mereka ke negara orang lain, hancur masjid di tempat itu, hancur peradaban di tempat itu, hancur infrastruktur di tempat itu. Bahkan mereka, masyarakat di negara itu tidak bisa berhaji dengan baik. Kenapa? Karena mereka mengungsi. Pemerintah nggak bisa mengorganisasi negaranya dengan baik. Kenapa? Karena ada pengacau dari luar. Jadi Al-Quran mengatakan, wa yasudduna an sabilillah. Mereka itu sebetulnya menghalangi orang dari jalan Allah. Dengan bikin kekacauan tadi, orang nggak bisa salat di masjid. Kenapa? Kacau. Wallahu bima ya'maluna muhit. Allah meliputi, pengetahuan Allah meliputi semuanya, yaitu ma ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Muhit itu meliputi. Jadi Allah dengan apa yang mereka kerjakan itu meliputi. Artinya apa? Tidak sia-sia doanya orang beriman. Wa izayyana lahumus syaitanu. Kenapa mereka tadi keluar dalam keadaan bataran, dalam keadaan angkuh tadi, dan pengen dilihat oleh manusia? Coba lihat. Ternyata itu ada syaitan di sana yang provokasi mereka. Ya, jadi ada orang seperti itu pasti ada provokatornya, dan itu syaitan berdasarkan ayat ini. Wa izayyana lahumus syaitan, dan ingatlah ketika syaitan membuat indah bagi mereka apanya? Amalahum, perbuatan mereka. Perbuatan apa? Merusak, mengacaukan negara orang, bahkan mengacaukan juga negara sendiri. Jadi, ada provokator yang di sini oleh Tuhan disebut dengan kata syaitan. Wa qala, berkatalah syaitan tersebut, la ghaliba lakum, kamu harus melawan mereka, kamu pasti menang. Ya, la ghaliba lakum. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian al-yaum, pada hari ini. La, tidak ada. Ghaliba bisa mengalahkan. Kata ghaliba sih mengalahkan. Ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini. Ya. Jadi coba kita lihat terjemahnya di sini, pasti beda. Ya, nih. Tidak ada yang dapat mengalahkan. Ini mengalahkan. Ya, kenapa di sini menang? Jadi kalau kita artikan ini, tidak ada menang bagi kalian. Maksudnya tidak ada kemenangan bagi kalian, itu berarti kalah. Padahal artinya tidak ada yang bisa mengalahkan bagi kalian pada hari ini. Manusia manapun. Nah, siapa kira-kira yang bisa berkata begini sebagai syaitan? Tentu yang punya kekuatan, yang bisa memasok senjata yang banyak. Ya, sehingga dikatakan, kamu harus lawan, kamu harus kacau, mereka harus jatuh. Dibuatlah cerita-cerita fitnah kelompok ini, kelompok itu, dan dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini. Wa inni jarulakum, saya akan membantu kamu. Saya akan memasok seluruh kebutuhan kalian. Jar itu artinya tetangga, pelindung. Secara Arab itu jar itu pelindung. Jiran itu negara tetangga.
Wa inni jarulakum, saya akan selalu bersama kalian. Saya akan selalu di belakang kalian. Ya, saya kasih gaji kalian, bayar gaji kalian setiap setiap bulan. Kalau kamu kuasai sumur minyak mereka, nanti saya tadah minyaknya. Saya kasih kamu pembayaran. Begitulah kurang lebih kalau sekarang. Wa inni jarulakum, dan aku adalah pelindung kalian. Falamma tara'atil fi'atan, tatkala keduanya sudah berjumpa, sudah rusak itu negara, nakasa akibai mereka yang tadi memprovokasi mundur ke belakang. Kenapa? Tujuannya sudah tercapai, yaitu menghancurkan negara orang. Sumur minyak juga sudah selamat. Ya. Wa qala inni bariun, dan berkata dia, saya sekarang berlepas tangan minkum. Inni ara ma la tarawna, saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, ini bawa nama Allah. Saya sekarang takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, karena Allah sangat keras siksaannya. Idz yaqulul munafiquna, dan ingatlah ketika orang munafik itu berkata, walladzina fi qulubihim, dan orang-orang yang di dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Penyakit apa? Pertama kata Nabi, penyakit wahan, cinta dunia. Nabi mengatakan penyakit wahan adalah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ketika Nabi mengatakan penyakit yang berbahaya adalah penyakit al-wahan, sahabat-sahabat bertanya, mal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Rasul mengatakan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini namanya penyakit hati. Ya, jadi berkatalah orang munafik. Munafik itu artinya dua hatinya. Ya, seakan-akan dia mengaku sebagai pendukung Nabi, tetapi di belakang kerjasama dengan orang-orang yang ingin meruntuhkan Nabi di Madinah. Dan orang-orang yang di dalam hatinya ada maradun. Garra haula'i dinuhum. Ya. Garra haula'i dinuhum. Jadi mereka berkata bahwa orang Nabi dan orang-orang beriman itu adalah orang yang tertipu oleh agama. Garra haula'i dinuhum. Mereka ini garra tertipu. Dinuhum, agama mereka. Dan mereka mengatakan ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang tertipu oleh agama. Wa may yatawakkal 'ala Allah, tapi menghadapi ini tawakal kepada Allah. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fa innallaha azizun hakim. Maka sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Terakhir, walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru. Orang-orang yang ini tadinya baik itu munafik ataupun yang ada penyakit dalam hatinya, atau lebih khususnya lagi tadi, yang merusak tatanan negara. Nabi di Madinah mengacaukan, kerjasama dengan pihak luar untuk mengacaukan negara di sana, menciptakan tadi fitnah, sehingga lahirlah musibah di mana-mana. Allah mengatakan, walau tara, seandainya engkau melihat, iz ketika, ya tawaffa, malaikat mematikan, mewafatkan, mengambil nyawanya, mencabut nyawanya. Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang tadi melawan Nabi. Orang-orang yang anti terhadap tatanan. Ingat tadi kata order dan disorder. Mereka kerjanya membuat kekacauan. Apa kata ayat ini? Dan seandainya ketika engkau melihat itu, al-malaikatu. Jadi bisa kita artikan, seandainya engkau menyaksikan orang-orang yang menentang Nabi itu, ketika dicabut nyawanya, ketika diwafatkan, kita ada tambahan, yaitu kamu pasti akan ngeri sekali. Kamu akan sangat prihatin menyaksikannya. Kamu akan sangat kasihan menyaksikannya. Apa sebabnya? Al-malaika, malaikat pencabut nyawa, yadribuna wujuhahum, memukul wajah-wajah mereka. Ya, kata-kata memukul wajah mereka tentu simbolik ini. Ya, kata memukul itu artinya mempermalukan mereka. Mereka merasa dirinya hebat dan sebagainya, tiba-tiba malaikat memukul wajah mereka. Wa adbarahum, dan memukul punggung-punggung mereka. Ya, membuat mereka lemah, tidak berdaya. Seraya malaikat berkata, wa dzuqu, dan rasakanlah adzabal harik, azab yang keras, azab yang membakar. Wa dzuqu adzabal harik, rasakanlah azab yang keras ini, atau kayak membakar ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita tentu berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini, agar hingga nanti kita diwafatkan oleh malaikat, justru malaikat datang kepada kita dengan kata-kata yang indah, bukan dengan memukul,
wajah dan punggung mereka. Tapi malaikat datang dengan kata-kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, kita menghindari yang seperti ini jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita ini, kita bisa mengetahui siapa saja yang bisa terhindar dari seperti ini, dan siapa saja yang bisa berakhir yang ketika diwafatkan oleh malaikat nantinya dipukul wajah dan punggung mereka, seraya dipersilakan merasakan azab yang sangat keras. Karena jemaah sekalian, cepat atau lambat, bagaimanapun sehatnya kita sekarang, kita pasti akan mati. Kematian akan datang kepada kita dengan sebab-sebab yang kita tidak ketahui. Tapi sebab-sebab itu sudah ada semua di depan kita. Sebab itu bisa karena COVID-19, kematian itu bisa karena kecelakaan lalu lintas, kematian itu bisa karena penyakit yang lain, kematian itu bisa juga karena sebab-sebab yang lain, seperti misalnya tenggelam di laut, hanyut di sungai, ketimpa pohon-pohon. Pokoknya semuanya sudah ada sebab-sebabnya. Yang pasti cepat atau lambat kita semuanya akan diperlakukan seperti ini, yaitu diwafatkan oleh malaikat. Cuma kita berlindung kepada Allah, semoga kita jangan diperlakukan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau bertanya kepada Bapak Ibu, dipersilakan melalui Ibu Dr. Sri Aryani. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada pertanyaan dari Sensei. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam contoh perang tadi, yang agresif disebut pihak yang salah dan defensif berarti yang benar. Bagaimana dengan kita perang Khaibar? Kalau tidak salah, bukannya pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendatangi dan mengepung Khaibar lebih dahulu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Demikian Ustaz pertanyaan dari Sensei. Terima kasih banyak. Jadi itu tadi kita sampaikan juga perang Bani Nadir, bukan hanya Bani Khaibar saja, tapi Bani Nadir juga. Ya, Bani Nadir. Nah, kenapa Nabi mengepung mereka? Ini adalah hukuman. Nah, menghukum komunitas itu kan tidak bisa dengan satu orang, dua orang. Jadi mereka itu telah membuat perjanjian dengan Nabi supaya jangan sampai menyerang Nabi dari dalam, terutama kalau Nabi diserang dari luar. Pokoknya ada perjanjian namanya perjanjian Madinah, piagam Madinah. Nah ternyata bukan sekali, dua kali, tapi berkali-kali melanggar perjanjian itu, sampai pada tingkat tertentu mereka harus diberi hukuman. Karena kalau tidak diberi hukuman, tatanan tidak tegak. Ingat, kalau hukum tidak ditegakkan, ya tidak ada tatanan. Dan yang namanya hukuman itu kan sebetulnya ditegakkan, bahasa Inggrisnya dipaksakan, enforce, dari kata force. Makanya kan penegakan hukum itu namanya law enforcement. Ya, the force, harus pakai kekuatan. Kenapa? Karena kalau enggak, ya enggak bisa. Dan kekuatan itu tergantung daripada objek hukumnya, objek yang terhukumi. Kalau misalnya cuma satu orang melanggar, ya paling polisi yang datang ke sana, satu dua orang saja sudah cukup. Ya, misalnya ada penjamret satu orang, ya cukup satu dua orang polisi. Tapi kalau misalnya banyak, misalnya ada segerombolan orang misalnya, katakanlah misalnya ada 100 orang bersenjata tajam menyerang kampung yang lain. Nah, tentu polisi tidak bisa satu dua orang, bahkan harus diturunkan pasukan itu anti huru-hara, ya. Biasanya BRIMOB punya tuh, ya, anti huru-hara. Bahkan kalau misalnya pasukan itu juga kelompok itu juga bahkan bersenjata dan senjatanya lumayan bisa menandingi polisi, ya maka yang turun harus tentara. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, jadi bukan hanya Khaibar, tetapi Bani Nadir sebelumnya. Makanya kita katakan tadi bahwa surat Al-Anfal ini berbicara tentang ghanimah, sedangkan bicara tentang fa'i adalah di surat Al-Hasyr ayat 7 berkenaan dengan Bani Nadir. Nah, itu juga Bani Nadir juga dikepung. Nah, karena dikepung tidak bisa melakukan perlawanan, akhirnya mereka dinyatakan kalah dan namanya harta benda yang ditinggalkannya namanya fa'ih. Nah, begitu. Jadi ini bukan agresif tetapi menghukum. Ya, dan di mana-mana seperti itu. Ya, di negara manapun kalau ada yang melakukan kejahatan bersama pasti akan
diperlakukan hukum kepadanya sesuai dengan pihak yang melanggar. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Untuk di chat sudah tidak ada, Ustadz. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau bertanya langsung, silahkan dinyalakan mic-nya. Bapak sekarang kalau tidak ada lagi pertanyaan. Saya Ustadz mau nanya. Oh, silakan. Saya mau nanya Ustadz, kenapa setelah saya belajar Ahlul Bait baru ada istilah humus? Kenapa rasanya dari kecil tidak mengenal istilah humus? Karena memang apakah hanya di Ahlul Bait yang diperkenalkan humus, sedangkan di Ahlus Sunnah sama sekali tidak ada istilah humus, Ustaz? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi jemaah sekalian, kita sampaikan bahwa kata humus ini ada di dalam Al-Quran. Jadi artinya di dalam Islam ada ini kata humus, humusahu. Ya, lalu kemudian kenapa tidak populer di kalangan Ahlus Sunnah? Yaitu karena mereka membatasi kata humus ini hanya pada perang. Sedangkan perang ini kan tidak setiap hari terjadi. Perang tidak setiap tahun terjadi. Perang juga tidak terjadi di semua tempat. Perang hanya terjadi di negara tertentu saja. Dan perang yang terjadi sekarang juga kebanyakan tidak seperti perang dulu. Contohnya misalnya Afghanistan sekarang dikuasai Amerika. Ya tentu kemudian rampasan perang boleh dikata hampir sangat minimal sehingga jarang dibicarakan. Nah, oleh sebab itulah karena dibatasi humus ini sebagai sitaan perang, jadi kita revisi lagi sitaan perang bukan rampasan perang, maka kemudian jarang dibicarakan. Karena jarang dibicarakan, maka kemudian tidak populer. Tetapi kalau di mazhab Ja'fari atau mazhab Ahlul Bait, karena mereka memperluas kata humus di sini dengan ghanimtum apa saja yang kalian dapatkan, pendapatan apa saja, pekerjaan apa saja yang halal, maka secara otomatis menjadi populer, sepopuler zakat. Nah, jadi kalau di Ahlus Sunnah yang populer zakat 2,5% saja, gitu. Nah, kalau di Ahlul Bait menjadi ini 1/5 20%, gitu. Makanya mereka ini banyak pemasukan dananya. Kenapa? Karena kata humus ini dijadikan sebagai terminologi umum yang berlaku pada siapa saja, bukan hanya perang, siapa saja yang punya pendapatan, yang kalau sudah membelanjakan hartanya semuanya itu pendapatannya dalam 1 tahun, memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya, apa saja kebutuhannya termasuk kebutuhan jalan-jalan ke berbagai negara, traveling, dan masih ada sisanya dalam 1 tahun, maka sisanya itu dikenai humus 1/5-nya, begitu. Makanya dia populer karena setiap tahun. Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicara tentang 2 kelompok atau perang berhadap-hadapan. Ya. Dalam contoh-contoh yang Ustaz katakan tadi kan banyak mengambil contoh dari perang Timur Tengah. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi keindonesiaan dalam konteks ayat ini seperti apa sebenarnya Ustaz? Karena kan menurut saya perang itu tidak selalu berhadapan, tapi banyak perang-perang yang mungkin secara cyber kan bisa juga seperti itu dan seterusnya. Ini gimana Ustaz? Terima kasih banyak pertanyaan Haji Ridho dari Cilincing, temannya Pak Hamzah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwasanya kalau untuk konteks Indonesia satu tidak ada perang. Karena tidak perang, kita abaikan itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita hanya berpihak tadi kepada siapa saja yang punya nawaitu niat, keinginan untuk mengacau negara, nah itu jangan kita berpihak kepadanya. Kenapa? Karena kalau kita berpihak kepadanya, berarti sama saja dengan berpihak kepada kekacauan. Ya. Jadi jangan berpihak kepadanya. Karena kalau ingat penyebab kekacauan itu banyak. Misalnya mengganti ideologi negara itu bisa terjadi kekacauan. Nah, jadi oleh sebab itulah kita jangan berpihak kepada pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan. Satu. Yang kedua, jangan kita berpihak kepada orang-orang atau kelompok-kelompok yang kerjanya menyebarkan juga hal-hal yang bisa membuat kehidupan sosial kita menjadi tidak harmonis, terjadi fitnah.
itu apa? Menyebarkan hoax, menyebarkan apa namanya, pokoknya serangan-serangan yang apa namanya, yang menggunakan kata-kata yang tidak bagus, yang tidak tepat. Makanya kita tidak boleh ikut terlibat dengan penggunaan kata-kata sarkastis, tidak boleh menyebut pihak sebelah dengan cebong, apalagi yang satu itu kampret dan sebagainya, tidak boleh. Itu bukan bahasa agama. Jadi dalam agama itu kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan menggunakan istilah-istilah. Itu di dalam surat Al-Hujurat dikatakan, jangan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Jangan menggunakan panggilan-panggilan yang fasik namanya. Karena sebaik-baik panggilan adalah panggilan tentang keberimanan. Jadi jangan kita menggunakan. Tidak apa-apa kita berbeda pendapat. Toh negara kita negara demokrasi. Dan negara demokrasi itu artinya memang harus ada minimal 2 pendapat. Makanya kalau misalnya ada calon di suatu daerah atau di satu provinsi, dan ternyata calonnya satu, pasti dilawankan dengan kotak kosong, karena minimal 2. Ya. Misalnya ada di suatu daerah seperti di Makassar dulu, calonnya cuma satu pasang, ketua dan wakil ketua, apa namanya, wali kota dengan calon wali kota, wakil wali kota. Nah, akhirnya kemudian dilawankan dengan kotak kosong namanya, karena demokrasi itu memastikan ada minimal 2 kelompok. Jadi artinya apa? Artinya kita tidak bisa menghindarkan terjadinya perbedaan, tetapi janganlah perbedaan itu dieksploitasi. Janganlah perbedaan itu diprovokasi, diagitasi untuk menjadi sebuah perseteruan yang bisa mengarah kepada rusaknya tatanan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi begitu.